Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bertemu kembali di mata pelajaran matematika. Mudah-mudahan kalian selalu konsisten dan tetap semangat untuk selalu memperhatikan ataupun mempelajari terkait dengan video-video yang Bapak sajikan untuk mata pelajaran matematika untuk setiap pertemuannya. Sekali lagi, silahkan kalian pilih posisi senyaman mungkin ketika memperhatikan video ini sehingga materi yang disampaikan bisa dipahami. Oke anak-anak sekalian, untuk hari ini materi yang akan Bapak jelaskan yaitu terkait dengan bentuk umum. Bentuk umum persamaan lingkaran. Ini yang akan kita bicarakan hari ini. Minggu kemarin Bapak sudah nge-share video terkait dengan persamaan lingkaran yang berpusat di titik A, B, di mana persamaan lingkaran yang berpusat di titik A, B rumusnya itu adalah, kita tahu kemarin adalah X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Itu ya. Kemarin kita sudah mempelajari terkait dengan hal ini. Nah, yang akan kita bahas hari ini yaitu berbicara tentang persamaan. Tapi persamaan lingkarannya itu dalam bentuk umum. Bagaimana cara menemukannya? Cara menemukannya itu kita mulai dari sini sebetulnya. Kita mulai dari penjabaran ini, kita jabarkan ini, itu ya. Kalau kita jabarkan X min A kuadrat, di situ dalam kurung dikuadratkan, seperti yang kita ketahui, kalau kita ingin menjabarkan maka menjadi X kuadrat min dikalikan semua 2 kali X kali negatif A, berarti jadi min 2AX. Kemudian negatif A dikuadratkan, berarti jadi plus A kuadrat. Itu ya. Ini penjabaran untuk X min A dalam kurung dikuadratkan. Sekarang yang Y min B dalam kurung dikuadratkan, berarti ditambah, itu ya. Ini kita kuadratkan jadi Y kuadrat, kemudian 2 kali Y kali negatif B, berarti jadi min 2BY. Kemudian negatif B dikuadratkan berarti menjadi plus B kuadrat sama dengan R kuadrat, gitu ya. Kemudian untuk R kuadrat ini ada di ruas kanan, kita pindahkan saja ke ruas kiri, berarti menjadi X kuadrat min 2AX plus A kuadrat ditambah Y kuadrat min 2BY ditambah B kuadrat dikurangi R kuadrat sama dengan 0. Karena R-nya sudah kita pindahkan ke ruas kiri, gitu ya. Oke. Kemudian setelah ini kita kelompokkan deh posisinya. Misalkan kuadrat didekatkan dengan kuadrat, gitu ya. Kemudian variabel didekatkan dengan variabel, konstanta didekatkan dengan konstanta, gitu ya. Kita tahu untuk X kuadrat ini kan berarti variabel ya yang berbentuk kuadrat pangkatnya. Berarti kita dekatkan dengan plus Y kuadrat, gitu ya. Kemudian untuk yang variabel X berarti ini min 2AX. Dekatkan dengan variabel Y berarti min 2BY. Itu ya. Kemudian yang konstanta dekatkan dengan konstanta. Ini konstanta, ini konstanta, ini konstanta. Artinya konstanta berarti tidak berdiri di samping variabel, gitu ya. Berarti saya tuliskan lagi plus A kuadrat
plus B kuadrat kurangi R kuadrat sama dengan 0. Itu ya. Kita tahu bahwa kalau rumus yang di atas ini, saya garis bawahi dulu. Kita tahu rumus yang ini kita tahu titik pusatnya itu adalah A dan B gitu kan. Kemudian jari-jarinya dan R gitu kan ya. Ini yang kita ketahui minggu kemarin. Nah sekarang kalau dalam bentuk seperti ini, berarti ini dalam bentuk seperti ini A, ini B kan gitu, ini R. Kalau kita menemukan bentuk seperti ini, maka berapa titik pusatnya gitu kan ya, itu pertanyaannya. Berapa titik pusatnya? Kita tahu bahwa kita punya di sini negatif 2AX dikurangi 2BY kan gitu, sebetulnya itu yang kita punya. Sehingga dari sini kita dapatkan kalau kita misalkan negatif 2AX itu sebagai D ya. Kemudian kita misalkan negatif 2B itu sebagai E ya. Kemudian kita misalkan ini sebagai F ya kan? Berarti nanti bentuk umumnya itu akan berubah menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat. Karena kita misalkan negatif 2A nya itu sebagai D, berarti jadi positif DX. Kemudian negatif 2B juga sebagai E, berarti ditambah EY gitu ya. Kemudian kita misalkan A kuadrat plus B kuadrat min R kuadrat sebagai F, berarti ditambah F sama dengan 0. Nah ini sebetulnya dinamakan dengan bentuk umum persamaan lingkaran. Jadi ini dinamakan dengan bentuk umum persamaan lingkaran. Jadi bentuk umum persamaan lingkaran itu adalah X kuadrat plus Y kuadrat plus DX plus EY plus F sama dengan 0. Di mana D-nya itu sama dengan negatif 2A, E-nya itu sama dengan negatif 2B, F-nya itu adalah A kuadrat plus B kuadrat min R kuadrat. Itu ya. Sehingga kalau kita sudah punya bentuk umum seperti ini seperti ini bentuk umumnya. Berarti Pak kalau bentuk umumnya X kuadrat plus Y kuadrat plus DX plus EY plus F sama dengan 0. Titik pusatnya berapa Pak? Nah, untuk menemukan titik pusatnya berarti kita tahu bahwa D itu sama dengan negatif 2A. Maka kalau kita ingin mencari A berarti sama dengan negatif, ini kan negatif 2-nya pindah ke sini ya. Ini negatif 2-nya pindah ke sini. Itu ya. Berarti jadi dibagi. Berarti negatif 1/2D. Itu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kita punya E-nya itu sama dengan negatif 2BY. Maka B-nya itu sama dengan, pindahkan juga ini ke sini. Berarti negatif setengah E. Kenapa Pak kita cari A, kita cari B? Karena kita tahu dari titik awalnya juga, dari proses awalnya juga, A-nya itu adalah, A dan B-nya itu adalah titik pusatnya. Sehingga kita ingin cari titik pusat juga, sama juga kita cari nilai A-nya. Gitu ya. Berarti kita dapatkan untuk titik pusatnya itu, berarti saya tulis dulu di sini warna hitam. Untuk titik pusatnya, ketika kita menemukan bentuk umum lingkaran seperti ini saya panah begini, itu ya. Titik pusatnya itu adalah negatif setengah D, negatif setengah E. Gitu ya. Karena tadi kita sudah dapat A-nya itu negatif, A-nya itu negatif setengah D, B-nya itu negatif setengah
E. Oke, kita sudah dapat titik pusatnya. Sekarang Pak, jari-jarinya gimana? Nah, kita tahu tadi jari-jari itu adalah R kuadrat atau R lah ya. Kita tahu itu. Berarti kita mulai dari F. Ya, kita tahu bahwa kita punya F-nya itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat gitu kan ya tadi tuh, kemudian dikurangi R kuadrat. Yang ingin kita cari adalah ini R-nya, ya kan? Berarti kalau kayak gitu, kalau R-nya kita pindahkan ke ruas kiri berarti jadi positif R kuadrat. Kalau F-nya kita pindahkan ke ruas kanan gitu kan ya, berarti menjadi positif juga, berarti jadi negatif, A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi F. Ya kan, itu yang kita punya. A-nya apa Pak A-nya? Kita punya tadi A-nya ini negatif setengah D, B-nya itu adalah negatif setengah E. Berarti tinggal kita masukkan saja. A kuadrat berarti jadi 1 negatif setengah kali negatif setengah jadi positif ya. Jadi 1/4 D kuadrat ditambah 1/4 E kuadrat dikurangi F. Itu ya. Oke, berarti ini sama dengan R kuadrat ya. Tadi saya tulis lagi R kuadrat sama dengan 1/4 D kuadrat ditambah 1/4 E kuadrat dikurangi F. Itu ya. Itu yang kita punya. Kalau saya ingin cari R, berarti tinggal diakarkan. Akar dari 1/4 D kuadrat tambah 1/4 E kuadrat kurangi F. Oke, ini untuk mencari nilai dari jari-jari. Kita tahu D-nya tadi sudah ada di bentuk umumnya, E-nya juga sudah ada di bentuk umumnya, F-nya juga sudah ada di bentuk umumnya gitu ya. Sehingga dapat kita simpulkan bentuk umum persamaan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat plus DX plus EY plus F sama dengan 0 gitu ya. Memiliki titik pusat, berarti titik pusatnya itu adalah negatif setengah D, negatif setengah E. Betul seperti itu tadi ya, yang kita punya ini ya. Kemudian jari-jarinya adalah atau R ya, sama dengan akar 1/4 D kuadrat tambah 1/4 E kuadrat kurangi F. Ini adalah jari-jarinya. Sekali lagi, mudah-mudahan kalian bisa memahami. Jadi proses yang di atas ini adalah proses konstruksinya gitu ya. Proses yang di atas tuh ini yang kita lakukan dari atas, ini adalah proses konstruksi bagaimana kita menemukan rumus persamaan umum lingkaran dan bagaimana menemukan titik pusatnya dan jari-jarinya. Ya. Jadi kalau kita menemukan bentuk umum lingkaran seperti ini bentuk lingkaran seperti ini persamaannya, maka ini merupakan jari-jarinya dan ini merupakan titik pusatnya dan ini merupakan jari-jarinya. Itu ya. Oke, ini untuk pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.